그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Kita share lagi kegiatan hari ini ya. Jadi hari ini kita mulai share kegiatan setelah subuh ya teman-teman. Dan ini sekitar jam setengah 5 atau jam setengah 5 lewat dikit gitu ya. Jadi di tempat saya itu mataharinya sudah mulai terbit kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi saya sudah selesai masak ya teman-teman. Dan ini ada sayur kelor, telur dadar, sambal, sama ikan yang dibumbuin, dipotong kotak-kotak ya teman-teman. Jadi pagi ini ada satu aktivitas yang belum saya kerjakan ya teman-teman, yaitu memasak nasi ya. Dan hari ini saya mau masak nasi putih dan ini nasi coklat ya teman-teman, yang berasal dari beras coklat. Dan ini yang ada di Magicom ini saya masak nasi putih ya teman-teman. Kemudian untuk beras coklatnya saya masak manual ya, di kompor aja, karena biar nggak barengan ya, karena Magicomnya cuma satu, jadi saya masak pakai dandang. Nah, bagi teman-teman yang mau nyobain masak beras coklat, mungkin untuk takaran airnya bisa kita lebihkan sedikit ya teman-teman, daripada ketika kita memasak nasi biasa ya teman-teman, supaya terasa lebih lunak lagi. Alhamdulillah ini nasinya sudah matang ya teman-teman, dan seperti ini teksturnya ketika setelah matang ya. Jadi rasa beras coklat ini enak juga ya teman-teman, agak keras-keras ya, karena masih mengandung kulit ari itu ya teman-teman, dan ini mengandung serat yang tinggi ya. Setelah aktivitas di dalam, kita lanjut ke depan ya. Jadi kita sekarang mau siram-siram area depan sini, karena agak kering gitu ya halamannya, jadi kita siram dulu ya teman-teman. Seperti biasa, ini aktivitas pagi kita. Nanti rencananya setelah aktivitas di sini ya teman-teman, saya mau ke pasar ya teman-teman, mau sedikit berbelanja gitu ya, melengkapi isi kulkas. Mungkin teman-teman merhatikan ya, ujung gamis saya ini basah karena tadi saya jongkok ya teman-teman. Jadi nanti sebelum kita ke pasar, kita ganti baju dulu ya teman-teman, karena nggak enak ya pakai baju basah seperti ini. Jadi ceritanya saya ke pasar ini cuma mau beli kelor sama kemangi ya teman-teman, karena saya suka banget sama sayur kelor yang saya campurin kemangi lalu dibikin sayur bening. Jadi rencananya ke pasar cuma beli itu aja ya teman-teman. Dan mohon maaf saya nggak nge-record ketika di pasar ya teman-teman, kita langsung aja ke food prep. Jadi tadi saya juga beli daun bawang ya, itu tadi seperempat harganya 3.000, dan ini saya beli ayam dan beli ikan cakalang ya teman-teman, seperempat 6.500, dan ini saya beli teri nasi ya teman-teman yang masih segar, harganya 5.000 ya teman-teman. Ini kayaknya tadi 1 on atau setengah on ya teman-teman. Kemudian tadi saya juga beli buncis ya teman-teman, ini segini, ini harganya 2.000 ya. Jadi kita lanjut lagi ke belanjaan saya yang lain ini ya. Tadi saya juga beli kunyit sama beli laos ya. Kunyit saya beli 1.000 dan laos saya beli 1.000 ya teman-teman, dapat lumayan nih, banyak juga ya. Kemudian ini dia kemangi yang rencana awal mau saya beli ya teman-teman, ini sedikitnya 1.500. Tapi akhirnya saya merembet kemana-mana ya teman-teman belanjanya. Nah, ini saya tadi juga beli cabai ya teman-teman, cabai rawit atau cabai domba ya. Ini saya beli tadi itu 1 onnya itu harganya 3.000 ya teman-teman. Gimana harga cabai di tempat teman-teman? Apakah sudah turun atau masih melambung tinggi?
Dan ini saya beli sayur kelor ya teman-teman, ini satu ikatnya 1.500. Kepingin saya bikin sayur bening ya teman-teman, enak kayaknya ya, seger ya. Dan kemudian itu daun jeruk saya beli satu bungkus itu 500-an. Dan ini yang terakhir adalah cabai merah ya teman-teman, cabai merah besar saya beli 1/4. Ini berapa ya harganya tadi lupa, mohon maaf ya teman-teman. Dan ini ada sisa jahe yang dulu ya, jadi kita mau campur aja sekalian sama yang rimpang-rimpangan barusan kita beli di pasar ya teman-teman. Jadi ceritanya ini saya pengen bikin jamu-jamuan ya teman-teman. Jadi tadi di pasar itu beli lagi biar kita nggak bolak-balik ya, bisa setiap hari bikin jamu gitu rencananya. Jadi saya mau masukkan buncis ya teman-teman, karena food containernya sudah habis ya teman-teman, karena saya punyanya sedikit. Jadi saya mau satuin sama kacang panjang ya. Jadi seperti ini ya cara saya menyimpan buncis dan kacang panjang. Jadi saya taruh aja tanpa saya potong-potong ya teman-teman, karena menurut pengalaman saya kalau saya potong-potong itu akan membuat lebih cepat pembusukannya teman-teman. Jadi awalnya itu kayak coklat-coklat gitu ya teman-teman, jadi nanti lama-lama akan membusuk. Selanjutnya kita mulai masukkan cabai merah besar ya. Oh ya teman-teman, untuk ayamnya sudah saya cuci ya sebelum saya simpan di freezer. Kemudian untuk ikannya pun sudah saya bersihkan insangnya dan jeroannya ya, dan juga sudah saya cuci ya. Dan kita cuci ikannya di air yang mengalir, juga ayamnya ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawahnya, karena ini ikan-ikanan dan termasuk basah, jadi tidak perlu kita alasi dengan tisu ataupun kain. Oke lanjut, kita mulai mau masukkan cabai merah besar, karena ini ada sisa di stok sebelumnya, tadi saya nambahin ya, jadi mau saya jadikan satu aja. Tapi sebelumnya saya alasin dulu dengan ini tisu ya, kemarin itu belum saya alasi karena memang tisunya itu sedang habis ya, jadi nggak kebagian si cabai ini. Dan sepertinya wadahnya kekecilan ya. Oke, nggak apa-apa, kita sisihkan dulu karena nanti kita mau siap-siapin yang lain biar kita pindahin ya terakhir-terakhir aja kalau ini memang harus dipindah. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman agak salfok ya dengan cabai yang tidak saya potekin tangkainya itu. Jadi sebenarnya saya ini sedang uji coba ya teman-teman, karena kemarin itu ketika saya potekin tangkainya kok tumben ya cepet membusuk ya. Jadi kali ini saya nggak buangin tangkainya, jadi saya biarkan tetap seperti itu saja ya teman-teman. Kita mau lihat hasilnya apakah dia akan awet atau cepat busuk. Jadi saya kurang paham ya teman-teman kenapa kemarin itu cepat membusuk, karena padahal sebelum-sebelumnya itu baik-baik aja ya teman-teman. Saya juga sering kok nyimpen cabai di kulkas dengan saya potekin dulu itu tangkainya, tapi alhamdulillah baik-baik aja. Dan entah kenapa ya teman-teman, kemarin itu kenapa kok cepet banget membusuknya. Mungkin teman-teman bisa sharing di sini dalam hal pengalaman menyimpan cabai ya teman-teman. Kemudian tadi saya sedang mengiris daun bawang ya teman-teman, atau bawang pre. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering lihat video saya pernah sharing tentang bawang pre frozen ya. Nah seperti ini proses saya teman-teman ketika mau frozen. Sederhana aja nih caranya teman-teman, tinggal kita iris-iris setelah kita cuci dulu ya teman-teman, lalu kita simpan di freezer. Nanti untuk bagian atasnya kita kasih tisu lagi ya. Karena storage-nya sudah nggak ada, saya sudah kehabisan storage, maka sisa bawang pre-nya saya masukkan ke plastik seperti ini ya teman-teman, lalu saya masukkan ke freezer juga. Nah seperti ini cara saya teman-teman. Jadi di atasnya tuh kita kasih tisu lagi, kemudian kita tutup ya. Nah itu tadi untuk cabai rawit dan cabai besarnya saya jadiin satu ya teman-teman, karena tadi wadahnya kekecilan, jadi karena muat di sini ya udah deh saya jadiin satu aja biar nggak makan tempat gitu ya. Nah ini dia, alhamdulillah selesai juga food prep kita. Sekarang saya mau masukkan stok perdagingan dulu ya teman-teman untuk protein hewaninya.
Dan sebenarnya saya masih punya stok ayam ya, tapi entah kenapa tadi saya beli lagi, karena rencana awalnya itu cuma beli kelor dan kemangi ya, tapi bisa merembet gitu ya kemana-mana belanjanya. Kemudian untuk bawang pre, karena di atas sudah penuh, saya simpan di sini ya teman-teman, karena memang kulkasnya kecil. Dan itu tadi di freezer ada stok tempe bacem ya. Dan ini teman-teman, saya punya sedikit buah dan ada kentang di situ ya. Dan ini kulkas mau saya tutup, tapi saya tiba-tiba keinget sama si bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Jadi ini saya mau kupas dulu. Jadi itu saya belinya kemarin lusa ya teman-teman, beli sekilo, bawang merah sekilo, bawang putih sekilo. Dan nanti bawangnya ini nggak saya kupas semua ya, jadi sebagian aja saya kupas. Sekiranya kira-kira cukup untuk 3 hari atau 4 harian ya teman-teman, karena kalau kita kupas semua itu biasanya nanti si bawang itu cepet berair ya teman-teman, dan lama-kelamaan akan membusuk. Jadi setelah kupas-kupas gini nggak saya cuci langsung ya, kita nyucinya saat kita mau memasak aja, jadi supaya nggak lembab itu di dalam plastik ataupun nanti di food container ya, karena itu akan menyebabkan lebih cepat pembusukannya teman-teman kalau lembab itu. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya kita acara kupas mengupasnya. Sebentar lagi kita mau masukkan dulu ke kulkas. Nah memang kalau food prep tuh biasanya emang nggak terasa ya teman-teman, agak sedikit memakan waktu. Tapi insya Allah setelah kita ribet-ribet di awal, ketika kita mulai prepare untuk menyiapkan makanan, jadi lebih hemat waktu ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video dari saya. Saya ucapkan jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita sehat selalu, Allah mudahkan urusan kita, lancarkan rezeki kita. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum.